Kali ini kita akan merekap satu film yang bertema Armor 2024. Berlatar di sebuah rumah, kisah akan berfokus kepada seseorang bernama James. James adalah seorang pecandu alkohol yang telah berhasil berhenti mengkonsumsi alkohol. Terlihat James sedang mengambil sirup untuk dikonsumsi dan seringkali membawa tumbler saat berpergian. Saat sedang berkumpul di suatu tempat sekaligus komunitas orang-orang yang ingin berhenti mengkonsumsi alkohol, ternyata diketuai oleh James sendiri. Setelah pertemuan selesai, ada seseorang yang memuji James karena telah berhasil terhindar dari alkohol, di mana hal itu sangat luar biasa menurutnya, dan ternyata ia juga sangat menginginkan terhindar dari kecanduan alkohol. My first meeting, I was rocking in a fetal position for hours. James yang hanya memberikan senyuman hangat dan langsung pergi karena sudah ada yang menjemputnya. Kita sebut saja Casey. Casey adalah anak satu-satunya James. You heard me? You know how old people. James dan Casey adalah seorang security sekaligus kurir pengantar paket. What's on Sarah's menu today? Saat perjalanan ke kantor, mereka berdua mengobrol di mana Casey sangat bangga karena sang ayah telah berhasil terhindar dari kecanduan alkohol. Berbeda dengan James yang terbayang oleh sosok sang istri yang meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Setelah tiba di kantor dan sudah berganti pakaian, terlihat Casey dan James mendapat orderan dari Frank untuk mengantar barang yang entah apa isinya. You do know how long your route is today, right? You guys are doing the James tipe orang yang tidak suka kepo, yang hanya fokus untuk mengantar paket dan lebih menjaga agar paket yang ia bawa sampai ke tujuan dengan selamat. Oh my god, the hell's that guy hauling? Look, I don't know what's in there. Selesai menyusun barang, ia bersama Casey langsung mengantarkan barang tersebut ke tujuan. Beralih ke asrama tempat mereka bekerja, terlihat James dan Casey sedang bersih-bersih setelah mengantarkan paket yang tadi mereka bawa. Okay, just come over whenever. Just thought it'd be a good. Berpindah ke tempat, kita akan diperlihatkan sekelompok perampok yang diketuai oleh sang legend kita sebut saja Rook. Yeah, you're late. Now we're Rook dan pasukan sedang menyiapkan senjata dan perlengkapan yang ia akan pakai untuk merampok besok hari. for yourself. Tak lama, ada telepon dari seseorang yang menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Yeah, you're late. Now we're ready. Are you fucking ready? Right. Di malam hari di saat James, Casey, dan Sarah, istri Casey, yang sedang berkumpul untuk makan malam, Casey dan James menceritakan pengalaman mereka sewaktu sedang mengantarkan barang. James yang bermaksud membuat Sarah terhibur agar tidak cemas dengan pekerjaan mereka, karena terlihat kondisi Sarah yang sedang hamil. He's, I would say, raining sweat. You're all one. Okay, calm down. She was probably in her 50s. Berbeda dengan Casey yang bercerita bahwa pekerjaan mereka seru karena cukup menantang. Keesokan hari, James dan Casey mendapat orderan di sebuah bank dan langsung berangkat saat itu juga. Dirasa sudah terlambat, James dan Casey menduga kliennya akan marah, dan betul saja, saat mereka tiba, mereka dimarahi oleh Frank, orang yang menggunakan jasanya kemarin. You're late again. I need these things out of here. Boss, and telling him you're coming late to work. Mailman with a gun. Just deliver the mail. James yang melihat bahwa jumlah orderan yang tercantum di list mereka hanya ada 3, sedangkan Frank menyuruhnya membawa saja 4 kotak itu. Why are there 4 cases? It only says 3 here. James kemudian memberitahu Frank bahwa itu sudah prosedur kantor yang wajib mereka ikuti sesuai list yang ada. Frank yang sudah emosi sedari tadi karena James terlambat dan masih banyak maunya, sehingga Frank terus mengoceh yang membuat James mengiyakan kemauan Frank.
Kemudian James dan Casey langsung mengantarkan barang tersebut ke tujuan. Di tengah perjalanan, Casey beranggapan bahwa jangan sampai satu kotak itu berisi barang curian atau barang selundupan. Laundered money, it could be unmarked bills, it could be fencing something. If it's not on the Tetapi James hanya fokus saja dalam pengantaran tanpa mengurusi hal itu. Tak lama muncul sebuah mobil berwarna hitam yang mengikuti mereka. James memberitahu Casey bahwa ada mobil yang terus mengikutinya dari belakang. hold on. Terus-terusan diikuti, mobil hitam itu tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil mereka. Beruntung, James masih bisa mengendalikan mobilnya. Tak puas, mobil hitam itu kembali menabrak bagian samping mobil James. Dirasa ada yang tidak beres, mereka kemudian mencoba menghubungi seseorang di radio, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. This is Casey. Do you hear me? Sungguh sial, radio yang mereka pakai tidak dapat digunakan karena radio dan jaringan sudah dibajak. You're not fucking answering. Yep. Hello. Saat kejar-kejaran, James menerobos sebuah perbatasan jalan dan masuk ke area jembatan, yang ternyata sudah ada mobil hitam yang menghadang mereka dari depan. James sempat dibuat heran karena mobil yang mengejarnya tiba-tiba sudah ada di depan. Tanpa berpikir panjang, James langsung memundurkan kendaraannya dan ternyata sudah ada mobil yang sama kemudian menghadang mereka dan langsung menembak mobil James hingga membuat mobilnya terbalik. Beruntung, mereka masih selamat dan berusaha keluar dari mobil. Setelah berhasil keluar, mereka kemudian ditembaki karena terlihat membawa senjata. On top, the roar! Dirasa magasin musuh sudah kosong, kini giliran James dan Casey membalas tembakan yang berhasil mengenai satu perampok. Sungguh sial nasib Casey yang harus tertembak di bagian paha. Beruntung, James berhasil mengembalikan keadaan dan menewaskan dua perampok. Terus-terusan digerondong peluru yang membuat Rook harus kehabisan peluru. Di sisi lain, satu rekan Rook yang masih bisa bertahan berkat peluru yang hanya mengenai bahunya. Saat itu juga James yang menyadari magasin senjata musuh sudah habis, langsung membawa Casey masuk ke dalam box mobil. Sehingga sangat cocok untuk mereka tempati dikarenakan box yang terbuat dari baja anti peluru. Rook dibuat emosi lantaran tak berhasil menumbangkan James bersamaan dengan tewasnya satu persatu rekan-rekannya. James yang berada di dalam mobil berusaha mencari kotak P3K untuk membersihkan luka tembakan Casey, namun hanya menemukan botol yang entah apa isinya. James yang menemukan tali pengikat barang yang langsung digunakan untuk mengikat paha Casey agar menghentikan pendarahan. Rook yang berada di luar sedang mencari cara agar bisa membuka pintu box mobil, di mana rekan Rook menyarankan untuk meledakkan saja pintu mobil itu. Blow the fucking doors off. That won't happen. Namun Rook yang tidak menyetujui hal itu dikarenakan ledakannya dapat membuat posisi mereka diketahui oleh polisi. Selesai menangani kaki Casey, James mencoba untuk meminta bantuan melalui ponsel miliknya. Namun jaringan di lokasi tersebut sudah dihack oleh Rook. Oh, we're not even that remote. They're using jammers. Beralih ke Rook yang berada di luar mencoba melakukan negosiasi dengan James, di mana Rook mengatakan bahwa Casey tidak akan bertahan lama dengan luka tembakan yang dialaminya. What do you got, Casey? Maybe 4 hours? Dan meminta mereka agar menyerahkan saja barang yang mereka bawa dan mereka akan dipastikan tetap selamat. James yang mengetahui bahwa jika mereka keluar sudah dipastikan akan dibunuh oleh Rook, sehingga lebih memilih untuk tetap bertahan di dalam.
You know my name? 7 paramilitary units. Merasa negosiasi tidak berhasil, Rook memilih untuk menggunakan cara lain. Di tengah kegelisahan, James mencoba memeriksa isi dari dalam sebuah kotak yang ia bawa. Dan ternyata barang yang diincar oleh Rook adalah kotak yang berisi emas batangan. Tak lama, rekan-rekan Rook membuang gas air mata bertujuan agar membuat James dan Casey menyerah dan keluar dari dalam box. Rook yang merasa cara yang mereka gunakan akan berhasil hingga merasa puas. Di sisi lain, James yang tidak kehabisan akal langsung merusak pelapis dari kotak yang ia bawa, dan sekaligus baju yang ia pakai digunakan untuk menutup celah-celah tempat asap itu masuk. Rook kemudian mendekat untuk kembali mengajukan tawaran kepada James yang ia rasa akan menyerah karena terlalu banyak menghirup asap. That rent-a-cop sounds tough. Fucking case. And I promise you. Bukannya menyerah, James kembali mengatakan bahwa Rook sedang mengincar emas yang sedang ia bawa dan James tidak akan pernah menyerah. Sontak, hal itu membuat Rook semakin marah dan akan melakukan cara kedua agar bisa membuka pintu box itu. Get the drill. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sedang menyiapkan alat bor yang akan digunakan untuk membobol pintu itu, di mana ada satu rekan Rook yang sudah tidak sabaran ingin mengambil secepatnya emas itu. Truck open soon. I'm gonna crack you open. James yang berada di dalam menyadari bahwa Rook sedang mengebor pintu mobilnya. Bersamaan dengan itu, Casey yang sudah putus asa karena pintu mobilnya akan ditembus. Dan Casey terus merasa sial saat bersama James ayahnya, di mana kematian ibunya juga disebabkan oleh kelalaian James. Di sini kita akan diperlihatkan peristiwa masa lalu James yang sedang mengendarai mobil bersama Casey dan istrinya. Tak lama, ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menyalip mereka. James yang saat itu adalah seorang polisi ingin mengejar mobil itu, namun istrinya menyarankan untuk membiarkannya saja. Tetapi James yang tidak menghiraukan dan tetap mengejar mobil itu. That maniac. You're off duty. He's driving 100 miles an hour. He kills some. Give me my gun. Setelah diberhentikan oleh James, pengemudi tersebut diberikan peringatan dan diberikan surat tilang oleh James. Dirasa sudah cukup, James kemudian kembali ke mobilnya. Di saat sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba ada sebuah mobil truk dari arah belakang yang menabrak mobilnya. Setelah tabrakan itu, mobil dinas yang digunakan James mengalami rusak parah dan istri James yang sudah tak bernyawa. Beruntung, James dan Casey masih selamat atas peristiwa itu. Casey yang merasa sudah tidak ingin menyalahkan ayahnya atas kejadian itu. Melihat luka Casey harus secepatnya diobati, dikhawatirkan akan infeksi James yang mengingat bahwa ia membawa tumbler yang berisi alkohol. Dibuat heran mengapa James membawa tumbler berisi alkohol, bukannya ia sudah berhenti dan sudah membentuk organisasi anti alkohol. Yang ternyata James belum sepenuhnya berhenti mengkonsumsi alkohol dan membentuk komunitas anti alkohol untuk membuat para pecandu lain berhenti. You know, I fill up that thermos every day, and I go tell addicts to keep clean, and I was... Casey sedikit kecewa, tapi tak terlalu memperdulikannya. James kemudian berusaha mengambil tumbler yang berada di kursi kemudi dengan merakit sebuah tongkat besi dan tali pengait. Setelah berhasil mengambil tumbler, James kemudian menyuruh Casey meminum alkoholnya sedikit, bermaksud untuk menawar rasa sakit. James kemudian menyiramkan alkohol itu ke luka Casey. Rook yang berada di luar sudah tidak sabar karena pintu yang dibor belum menembus ke dalam. Keep it going. Beralih ke James yang melihat masih ada sisa alkohol di dalam tumbler sehingga berencana untuk membuat bom molotov. Setelah berhasil merakit bom molotov, James kemudian mengendap keluar dari box melalui pintu kecil yang ada di atas, di mana pintu itu hanya dapat dibuka dari dalam. Saat berada di luar dan tak ada yang melihatnya, James kemudian melemparkan bom molotov itu ke rekan Rook yang sedang mengebor pintu. 3 seconds. Are we clear on that?
James kemudian menembak rekan Rook menggunakan senjata listrik. Setelah dirasa cukup, ia langsung masuk kembali ke dalam box, disusul dengan rekan Rook yang terlambat menangkap James. Ia kemudian menawarkan kepada James agar menyerah saja dan mereka akan selamat, tetapi James tidak menyetujui hal itu. Merasa negosiasi gagal, ia kemudian pergi. Rekan Rook yang tadi tertembak senjata listrik kemudian berdiri dengan perasaan kesal hingga menembak mobil James secara brutal. Rekan yang lain mengingatkannya untuk tidak emosi dan tetap sabar sehingga hampir membuat mereka berdua terlibat perkelahian. I'm the only reason you know about this school. Oh, Yeah. Beruntung ada Rook yang langsung menodongkan senjata dan menyuruh mereka berhenti dan mengingatkan mereka untuk fokus saja pada tujuan. Beralih ke James dan Casey di mana suhu di dalam box itu sudah sangat tinggi yang membuatnya kepanasan dan mulai kehabisan cairan. Berbekal satu botol yang entah apa isinya, mereka kemudian meminumnya. Di sisi lain, Rook dan rekan memikirkan cara apa yang akan ia gunakan agar bisa membuka box itu. You are a fucking piece of work, you know that? You gonna... Saat itu rekan Rook yang sudah sedari tadi emosi ingin sekali meledakkan mobil itu, tapi terus-terusan ditolak oleh Rook sehingga membuatnya emosi dan langsung menembak Rook dan rekannya yang lain. James dibuat heran saat mendengar tembakan itu. Berhasil menyingkirkan Rook yang sedari tadi menghalangi rencananya, ia kemudian mengendarai mobilnya dan kemudian menabrakkannya. Berhasil menyeret mobil James yang mengakibatkan bahan bakarnya bocor. Ia kemudian mengambil senjata pelontar dan menembak mobil James sehingga membuat ledakan besar. Ledakan tersebut membuat mobil James terjatuh ke bawah jembatan. James yang menyadari dirinya dalam bahaya kemudian berusaha keluar melalui pintu kecil. Di sisi lain, Casey mengalami masalah akibat kakinya terjepit sehingga membuatnya tidak bisa keluar. Dirasa mobil yang sedikit lagi akan tenggelam, James melihat Casey yang sedang kesusahan akibat kakinya yang terjepit oleh kotak besi dan kemudian menolongnya. Setelah berhasil, mereka kemudian bergegas menyelamatkan diri. Saat sampai di tepi sungai, mereka kemudian didatangi oleh rekan Rook hingga terjadilah perkelahian di mana James masih berhasil memberikan perlawanan. Rekan Rook yang berhasil mengambil senjata kemudian menodongkannya ke James dan akan menembaknya. Dikira akan mati, tiba-tiba ada yang menembak rekan Rook yang ternyata itu adalah Rook yang selamat dari tembakan tadi karena rompi yang ia gunakan adalah rompi anti peluru. Rook menembak rekannya sendiri karena sudah mencoba membunuhnya dan memilih untuk menyelamatkan James. Setelah itu, James dan Casey menuju ke atas jembatan, kemudian dihampiri oleh Rook. James mengira akan dibunuh oleh Rook, akan tetapi Rook mengatakan tidak akan membunuhnya dengan satu syarat bahwa saat polisi tiba, James tidak usah menyebutkan namanya. Those cops show up in a minute. James kemudian menerima tawaran itu sehingga Rook langsung meninggalkannya. Tak lama ada sebuah mobil yang menjemput Rook. Beberapa menit kemudian polisi pun tiba di TKP dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah merampok. Itu saja.